Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu maslahah mursalah. Simak penjelasan dari kami ya. Kali ini kita berada di bagian pengertian maslahah mursalah. Maslahah mursalah menurut bahasa mempunyai arti maslahah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, dan kepatutan. Sementara kata mursalah merupakan isim maf'ul dari kata arsalah yang artinya terlepas atau bebas. Menurut istilah, maslahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan, dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi setiap manusia. Bagian B. Ulama yang menerima dan menolak maslahah mursalah sebagai sumber hukum. Yang pertama, jumhur ulama menolak maslahah mursalah sebagai sumber hukum. Yang kedua, Imam Malik memperbolehkan berpegang pada maslahah mursalah. Yang ketiga, apabila maslahah mursalah itu sesuai dengan dalil kulli atau dalil juz'i dari syara', maka boleh berpegang kepadanya. Menurut Ibnu Burhan, ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Bagian C. Syarat-syarat maslahah mursalah. Ulama memberikan syarat bagi orang yang berpegang teguh pada maslahah mursalah, yaitu 1. Maslahah itu harus jelas dan pasti, bukan hanya berdasarkan anggapan atau perkiraan. 2. Maslahah itu bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi. 3. Hukum yang ditetapkan berdasarkan maslahah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan dengan nas atau ijma'. Berikut ini adalah contoh penerapan maslahah mursalah pada zaman sahabat. Dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak ada nas yang melarang mengumpulkan Al-Quran dari hafalan ke dalam bentuk tulisan. Namun, sahabat di masa Abu Bakar menulis dan mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf karena maslahat, yaitu menjaga Al-Quran dari kepunahan karena meninggalnya sejumlah penghafal Al-Quran dari generasi sahabat. Ide pembukuan Al-Quran datang dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Awalnya, Abu Bakar berkali-kali menolak pendapat itu. Namun setelah terjadi diskusi panjang, akhirnya Abu Bakar menerima hal tersebut. Lalu Abu Bakar memanggil sahabat Zaid bin Sabit, yaitu sahabat yang menjadi pencatat wahyu di masa Nabi Muhammad SAW. Dia bercerita kepadanya, "Sesungguhnya Umar telah mendatangiku dan ia berkata kepadaku, banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah, yaitu perang melawan Musailamah Al-Kadzab, sang nabi palsu dan pasukannya. Aku khawatir peristiwa serupa juga menimpa para qurra, para penghafal Al-Quran dalam peristiwa lainnya. Akibatnya akan hilang sebagian besar dari Al-Quran. Wahai Said, engkau anak muda yang cerdas. Kami mempercayaimu sepenuhnya bahwa engkau juga juru tulis wahyu Rasulullah. Jadi, carilah ayat-ayat Al-Quran itu, lalu kumpulkanlah." Zaid menolak sambil berkata kepada Abu Bakar dan Umar, "Mengapa kalian akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Demi Allah, ini perbuatan yang baik." Tukas Abu Bakar. Zaid mengulangi penolakannya. "Tidak, Sambil bergumam, andai kata ia membebaniku untuk memindahkan sebuah gunung, itu jauh lebih ringan daripada perintahnya menghimpun ayat-ayat Al-Quran." namun setelah diskusi, akhirnya Zaid menerima dan berkata, Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hatiku, seperti halnya Allah membukakan hati Umar dan Abu Bakar. Mulailah aku mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di dedaunan, pelepah kurma, tulang belulang, juga dari para penghafal Al-Quran. Setelah terkumpul menjadi satu mushaf, Khalifah Abu Bakar menyimpannya sampai wafatnya. Inilah jasa Abu Bakar yang sangat berharga dan masih bisa dirasakan oleh kaum muslimin hingga saat ini. Semoga kalian paham ya atas penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.